Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hima Wafiatul Muflihah. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari awal hingga akhir nanti. Baik, presentasi kami akan mengangkat judul yakni pengolahan buah parijoto menjadi selai sebagai ikon baru oleh-oleh khas Kudus dengan nama perusahaan kami yakni CV Parijoto Unggul. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Alfi Yusaini dengan NIM 202057006. Yang kedua ada Diana Rintan Subekti dengan NIM 202057021. Yang ketiga ada Gilar Kasiwi dengan NIM 202057024. Dan yang terakhir ada saya sendiri yakni Hima Wafiatul Muflihah dengan NIM 202057032. Baik, selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Latar belakang perusahaan makanan merupakan salah satu sektor usaha yang terus mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, jumlah kebutuhan terhadap makanan pun terus meningkat. Kebanyakan masyarakat Indonesia untuk menikmati makanan siap saji ini menyebabkan banyak bermunculnya perusahaan-perusahaan baru di bidang makanan karena menganggap sektor industri food memiliki prospek yang menguntungkan bagi masa sekarang maupun yang akan datang, serta usaha di sektor industri makanan ini tidak membutuhkan investasi yang tinggi dalam pengelolaannya. Untuk menghadapi persaingan dalam sektor industri makanan, pemilik usaha harus memiliki keunikan dan keunggulan di bidangkan produk pesaing sejenis dengan cara berinovasi terhadap produknya. Inovatif merupakan sikap dari seorang wirausahawan yang mengacu pada suatu sikap wirausahawan untuk terlibat secara kreatif dan proses percobaan terhadap gagasan baru yang memungkinkan wirausahawan menghasilkan produk atau jasa baru baik untuk pasar sekarang maupun pasar baru. Selai Parijoto adalah salah satu produk unggul dari perusahaan CV Parijoto Unggul. Selain selai Parijoto, ada juga produk olahan Parijoto yaitu Parijoto Milkshake dan Dishbox Parijoto. Perusahaan ini bergerak pada bidang olahan makanan. Selai Parijoto memiliki keunggulan dan bisa disimpan sampai beberapa hari. Oleh karena itu, perusahaan ini masih perlu inovasi-inovasi baru seperti packagingnya bisa diganti lebih menarik dan sesimpel mungkin agar konsumen dan pelanggannya lebih tertarik pada produk selai Parijoto tersebut. Inovasi selai Parijoto baru ini untuk menjadikan produk selai Parijoto semakin populer di kalangan masyarakat dan perusahaan Parijoto Unggul menjadi lebih berkembang karena adanya inovasi produk selai Parijoto Unggul ini. Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan tertarik mengambil inovasi baru selai Parijoto merubah packagingnya menjadi lebih menarik dan sesimpel. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan yakni permasalahan. Inovasi terhadap suatu produk berpotensi meningkatkan nilai perusahaan di mata konsumen. Dan inovasi terhadap produk merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam bertahan pada ketatnya persaingan dalam suatu industri. Inovasi yang dilakukan pada perusahaan dipercaya mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Usaha dalam berinovasi terhadap suatu produk dipercaya mampu meningkatkan kinerja pemasaran. Peningkatan kinerja pemasaran ditandai dengan peningkatan laba perusahaan, peningkatan penjualan, meluasnya jangkauan wilayah pemasaran produk perusahaan, serta bertambahnya jumlah pelanggan. Dewasa ini, keinginan serta kebutuhan konsumen akan produk makanan sangatlah beragam. Jadi, ketika perusahaan mampu berinovasi terhadap produk-produk yang dihasilkan, diharapkan perusahaan akan mampu meningkatkan kinerja pemasaran dalam menghadapi ketatnya persaingan pada sektor industri makanan, serta
Sebagai hasilnya, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dari permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap inovasi produk. Nah, selanjutnya kita lanjut pada tujuan, yakni pada rumusan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan tujuannya ialah untuk mengetahui pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran yang dimediasi oleh inovasi produk. Orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi produk. Kemampuan perusahaan dalam berorientasi kewirausahaan yang diindikasikan dalam indikator fleksibel, antisipatif, proaktif, dan inovatif, dan keberanian mengambil resiko-resiko yang tinggi yang berdampak terhadap kemampuan perusahaan dalam berinovasi pada produknya. Pengusaha yang bergerak dalam skala mikro kecil, khususnya sektor industri makanan, untuk senantiasa melakukan penambahan varian produk perusahaan. Karena semakin beragamnya varian produk makanan yang telah dikembangkan oleh para pengusaha dalam sektor makanan, dan semakin besar keinginan konsumen akan produk makanan yang lebih inovatif, sehingga diharapkan pengusaha dalam skala mikro kecil mampu bertahan pada ketatnya persaingan bisnis makanan. Tidak hanya penambahan varian produknya, peningkatan terhadap kualitas produk perusahaan serta memperluas jangkauan wilayah pemasaran akan sangat baik dilakukan guna memperkenalkan produk usaha pada kawasan yang lebih luas, sehingga pelanggan pun tidak terbatas pada satu daerah saja. Dan hal ini mampu meningkatkan jumlah pelanggan perusahaan apabila jangkauan wilayahnya sangatlah luas. Untuk selanjutnya, di sini kami akan memaparkan materi mengenai analisa SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Faktor kekuatan merupakan faktor yang menjadi andalan bisnis pada produk olahan selai dari buah parijoto. Faktor kekuatan ini menjadi daya tarik paling kuat konsumen terhadap produk tersebut. Daya tarik yang dimiliki olahan selai buah parijoto ini diantaranya, yang pertama ada mudah disimpan dan awet. Yang kedua, mudah mendapatkan produknya. Yang ketiga, dari segi anggaran kita mendapat dukungan yang cukup kuat. Yang keempat, ada manajemen produksi yang baik. Yang kelima, ada manajemen operasional yang baik pula. Faktor yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Faktor kelemahan pada olahan selai buah parijoto ini adalah, yang pertama ada produk pesaing. Yang kedua ada era pandemi COVID-19. Yang ketiga ada penurunan daya beli masyarakat. Yang keempat ada keterbatasan bahan baku. Yang kelima ada musim pancaroba yang mempengaruhi kualitas bahan baku. Selanjutnya yaitu kesempatan atau opportunities. Walaupun banyak pesaing, selai buah parijoto tetap bertahan karena keunikannya dan belum banyak pelaku usaha lain yang memproduksi produk yang sama. Segmentasi pasar diperluas dengan hadirnya produk kami di beberapa marketplace dan platform online lainnya. Adapun kesempatan yang kita miliki yaitu yang pertama ada olahan parijoto masih jarang ditemui. Yang kedua ada bahan baku yang melimpah. Yang ketiga ada SDM yang kompeten. Yang keempat ada target pasar yang luas. Dan yang terakhir ada mudahnya akses baik pengiriman serta distribusi. Faktor yang terakhir yaitu ancaman atau threats. Adanya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia saat ini menjadi ancaman besar bagi pelaku usaha. Penyebab ancaman ini adalah, yang pertama ada PKM di era pandemi. Yang kedua ada regulasi dengan petani yang cukup sulit. Yang ketiga ada persaingan dengan UMKM lain.
Yang keempat, ada ancaman hama pada tanaman parijoto. Yang kelima, karena adanya ancaman hama dan juga faktor musim dapat menyebabkan tanaman parijoto ini gagal panen sehingga bahan baku susah untuk didapatkan. Selanjutnya yaitu pengolahan data dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada analisis data dan kuesioner. Kami melakukan riset pasar dengan melakukan wawancara kepada anggota kelompok lain untuk menghitung tingkat permintaan pasar sehingga kami dapat mengetahui apa yang konsumen inginkan. Berikut ini hasil survei yang telah kami lakukan. Skala dalam penelitian ini merupakan instrumen-instrumen pengukuran yang digunakan berdasarkan penyesuaian terhadap penelitian. Alat penelitian yang digunakan berupa kuesioner ini berisi daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Skor untuk skala Likert adalah berupa pertanyaan atau pernyataan positif, di mana sangat setuju bernilai 5, setuju bernilai 4, kurang setuju bernilai 3, tidak setuju bernilai 2, dan sangat tidak setuju bernilai 1. Dalam pengolahan data ini kami menggunakan dua uji. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas sendiri merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sah atau tidak validnya suatu kuesioner. Pengujian dilakukan dengan mengkorelasikan skor pada masing-masing item dengan skor totalnya, kemudian diolah dengan bantuan software SPSS. Dengan level of significance sama dengan 5% dengan menggunakan 30 responden. Mengukur validitas dengan membuat korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Caranya dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel atau degree of freedom. Yang dimana degree of freedom ini sama dengan N min K, di mana N adalah jumlah sampel penelitian. Adapun pengambilan keputusan untuk menguji validitas indikatornya adalah yang pertama, jika R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai positif atau signifikan kurang dari 0,5, maka data tersebut dinyatakan valid. Yang kedua, jika R hitung lebih kecil dari R tabel dan signifikan lebih besar dari 0,05, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid. Selanjutnya yaitu proses uji validitas yang kami lakukan pada software IBM SPSS, di mana kami akan memasukkan data tersebut variabelnya ke kolom variable view yang kemudian akan kita buat juga value-nya mengikuti skala Likert tadi. Setelah selesai menginput data skala Likert, kemudian kami lanjutkan untuk mengisi rating. Selanjutnya, dari kuesioner yang diisi mahasiswa teknik industri yang mengikuti mata kuliah organisasi dan manajemen perusahaan industri, sebanyak 30 mahasiswa yang kami olah datanya menggunakan software IBM SPSS untuk dilakukan uji validitas dan reliabilitas melalui metode One Way ANOVA. Berikut ini analisis hasil uji validitasnya yang akan disajikan dalam bentuk tabel. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh pada test of homogeneity of variance, di mana dihasilkan bahwa probabilitas atau signifikannya adalah 0,255 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data valid dan hipotesa dapat diterima. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Berikut ini hasil pengujian reliabilitas dalam bentuk tabel. Setelah melakukan analisa terhadap data real yang diambil secara langsung dan telah diolah dalam tabel ANOVA pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai beberapa hal pada pembahasan uji hipotesis ANOVA. Berikut ini analisanya. A. Formula hipotesis. H0 di sini
berarti tidak setuju untuk dilakukan produksi. H1 bermakna proses produksi perlu dilanjutkan. Yang kedua yaitu tingkat signifikansi di mana alfa bernilai 0,05 dan yang C aturan keputusan. Tolak H0 dan terima H1 apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Pengambilan keputusan. F hitung yang kami peroleh yaitu 10,158. Dikarenakan F hitung lebih besar dari F tabel, yang dimana F tabel bernilai 3,180, kesimpulannya proses produksi perlu dilakukan. Pada analisa tabel EVAS, diketahui bahwa kami menggunakan faktor strategis eksternal yaitu kekuatan dan kelemahan yang menghasilkan bobot 0,914 dan skor sebanyak 3,515. Pada analisa tabel EVAS, kami menggunakan faktor strategis internal yaitu peluang dan ancaman di mana pada analisa tersebut menghasilkan bobot dengan total 0,914 dan juga skor sebanyak 3,515. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan Business Model Canvas atau yang biasa dikenal dengan BMC. BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini biasanya digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Di sini kami akan membuat BMC atau Business Model Canvas dari inovasi produk kami, yakni dari buah parijoto menjadi selai parijoto. Yang pertama ada partners atau rekan kerja kami, yakni pertama ada petani lokal buah parijoto, yang kedua ada produsen gula lokal, yang ketiga ada supplier kemasan, yang keempat ada reseller, dan yang kelima ada karyawan. Selanjutnya ada value proposition atau nilai unggul dari produk kami. Yang pertama yakni kami memperkenalkan SDA asli Kudus, yakni buah parijoto. Yang kedua kami memberikan pilihan kepada konsumen makanan sehat, yakni buah parijoto karena memiliki khasiat yang terbaik. Kemudian yang ketiga karena awet, yang keempat unik, yang kelima mudah disimpan, yang keenam harganya kami terjangkau, yang ketujuh dapat ditemukan baik di online maupun offline store kami. Kemudian juga ada customer relationship, yakni yang pertama kami melakukan promosi baik melalui online store kami, di marketplace maupun di sosial media kami. Kemudian kami juga melakukan promosi lewat offline store kami dengan menyebarkan brosur. Kemudian kami juga mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh instansi-instansi terkait. Selanjutnya yakni ada customer. Customer sasaran kami yang pertama adalah wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung langsung ke Kudus maupun ke toko-toko kami di beberapa kota. Kemudian ada masyarakat sekitar. Yang ketiga, para penikmat makanan olahan produk lokal. Yang keempat, yakni masyarakat secara umum. Kemudian channel kami. Kami membuka channel yang pertama ada offline store kami tentunya. Yang kedua ada online store kami di marketplace baik di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada akun media sosial kami baik di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yang tentunya yakni pabrik kami. Kemudian ada resources. Yang pertama yakni modal tentunya. Yang kedua bahan baku terbaik. Yang ketiga ada tempat produksi. Yang keempat ada tempat penjualan kami. Yang kelima yakni tenaga kerja ataupun yang kami sebut dengan karyawan. Yang selanjutnya ada cost atau pengeluaran kami. Yang pertama ada pengeluaran untuk biaya produksi, biaya pembelian bahan baku, biaya pengiriman, biaya promosi, biaya pengemasan, dan biaya lain-lain. Kemudian ada revenue atau pemasukan kami. Yang pertama ada penanaman modal investor. Kemudian ada modal awal kami tentunya. Yang ketiga ada hasil penjualan dari offline store kami. Yang keempat ada hasil penjualan dari online store kami dan dari sosial media. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Dalam rangka melestarikan produk lokal asli daerah, tidak hanya dengan mempelajari serta mengabadikannya saja,
Namun, lewat adanya inovasi-inovasi produk terkait pun juga bisa menjadi nilai tambah terhadap pelestarian produk lokal. Seperti misalnya produk yang sedang kami gagas bersama ini, yang mengangkat produk asli Kudus, yakni buah parijoto. Buah yang memiliki bentuk menyerupai anggur ini ternyata memiliki banyak manfaat yang tersembunyi. Namun, masih sedikit dari kita yang tahu terkait buah ini. Oleh karena itu, lewat inovasi-inovasi seperti pembuatan selai parijoto, milkshake parijoto, dan lain sebagainya yang sedang kami inovasikan, kami berharap dapat melestarikan serta memberikan nilai lebih terhadap buah parijoto yang notabene buah asli daerah Kudus sendiri serta dapat menjadi ikon baru kuliner Kudus. Saran yang dapat kami sampaikan yakni dalam pembuatan tugas ini tidak hanya melihat dan mengamati saja, namun kami juga harus melakukan analisis lebih lanjut terkait produk yang kami akan gagas nanti. Kemudian kami juga perlu memahami tentang analisis SWOT dan DMC agar produk yang kami gagas akan berkembang nantinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.